Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamul Atur-Rahmah dari Prodi KPI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karomah. Dari Syamsul Munir Amin mengutip dari Al-Imam Al-Qurdi, karomah itu apa? Yakni karomah adalah sesuatu yang luar biasa atau yang tidak dibarengi oleh dengan klaim kenabian. Jadi karomah di sini berbeda dengan mukjizat, yang mana mukjizat itu dikhususkan kepada para nabi. Sedangkan karomah itu diberikan kepada selain para nabi, selain malaikat, selain para nabi, yakni orang-orang. Cuma di sini ada ketentuannya. Karena kalau nabi itu seperti yang saya jelaskan, kalau nabi itu bukan karomah, melainkan itu mukjizat. Ciri-ciri orang yang mendapatkan karomah itu ada beberapa. Yang pertama itu orang yang jelas-jelas sholih, yakni seperti misalnya Kiai Haji Mahmud Zuber, yakni pendiri dari Pondok Pesantren Lirboyo. Itu salah satu orang yang mendapatkan karomah. Intinya yang diberikan karomah ini sangat-sangat sholih, yakni seperti kiai, tokoh ulama. Ya, kita bisa mendapatkan karomah asalkan kita meskipun bukan dari keturunan kiai atau habib, itu kita bisa, melainkan kita harus menjadi orang yang sholih dan beristiqomah. Yang nomor 2, dia mengikuti tradisi Rasulullah, yang mana apa yang Rasulullah melakukan seperti itu, seperti ini. Orang yang diberikan karomah itu selalu mengikuti tradisi Rasulullah SAW, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, dan lain-lainnya. Terus orang yang menolak karomah, maka ia tidak patut atau tidak dikasihani, karena karomah bukan tujuan tapi hadiah. Jadi karomah ini adalah hadiah, bukan tujuan. Ibadah yang dilakukan dengan istiqomah, nanti ia akan punya malaikat istiqomah. Jadi kita itu jangan berburu mencari karomah, jangan, melainkan kita itu harus berburu untuk melakukan semua perbuatan yang baik itu dengan istiqomah. Contohnya seperti belajar atau menekuni apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang istiqomah, jika suatu saat ia ketiduran atau lupa tidak mengerjakan aktivitasnya atau amalan rutinannya, misal sholat sunnah, maka ia akan dihadiri perasaan janggal atau mempunyai perasaan kok ada yang kurang. Intinya kayak gelisah begitu. Itu yang biasanya orang istiqomah ketika meninggalkan itu akan merasakan seperti itu. Terus kalau ada seorang wali memperlihatkan karomahnya tanpa ada kemaslahatan umat agama, maka jiwanya sudah lemah. Jadi karomah itu bukan dibuat gaya-gayaan, bukan untuk dibuat riya. Intinya semua orang biar tahu, itu bukan seperti itu. Terus salah satu pertanda seorang itu waliullah, yakni itu yang pertama, saat meninggal lebih banyak orang yang mengunjungi daripada pada masa hidupnya. Jadi salah satu itu waliullah, yakni ketika beliau itu meninggal, itu lebih banyak yang mengunjungi daripada semasa hidupnya. Itu
Jadi sudah jelas, karomah para wali ya, salah satunya tadi yang sudah saya jelaskan, dan tidak lupa pula dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, eh, saya bahas sedikit lagi lebih rinci mungkin. Ciri-ciri karomah itu yang pertama tidak dapat dipaksakan atau dicari secara sepihak, hanya diberikan oleh Allah sesuai kehendaknya. Jadi sudah jelas yang saya tadi sebutkan, yang pertama orang solih. Terus ini tidak dapat dipaksakan atau dicari secara sepihak. Jadi itu ketentuan semuanya karomah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi saya juga menyebutkan bahwa karomah itu orang yang mengikuti kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Yang ketiga ini tidak dipaksakan atau dicari secara sepihak. Jadi karomah itu emang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Penerima karomah tetap taat pada hukum agama, yakni semua agama, semua syariat, semua ketentuan itu akan diterima, akan dijalani. Terus tujuan utamanya adalah untuk kebaikan, memperkuat iman, dan membimbing umat, bukan untuk menunjukkan diri atau mencari pujian manusia. Jadi tujuan karomah ini adalah untuk kebaikan dan memperkuat keimanan dan membimbing umat Islam, bukan untuk disombongkan atau diberi tunjuk kepada orang, manusia, dan ria gitu. Contoh karomah. Keistimewaan beberapa waliullah seperti dapat berkomunikasi dengan hewan, yakni mengetahui hal yang tersembunyi atau membantu orang dalam kesusahan tanpa menggunakan kekuatan manusiawi. Itu merupakan karomah. Perbedaan dengan ilmu sihir dan mukjizat, yang mana ini ada perbedaannya. Kalau mukjizat adalah keajaiban khusus yang diberikan kepada Nabi untuk membuktikan kebenaran kenabiannya, tidak dapat ditiru oleh siapapun. Sedangkan karomah dapat diberikan kepada orang solih, yakni non nabi, dan bisa saja ditiru dalam bentuk tertentu, misalnya keahlian medis yang luar biasa yang dianggap sebagai karomah. Jadi di sini perbedaannya adalah mukjizat itu adalah keajaiban khusus yang diberikan kepada para nabi. Tujuannya apa? Yakni untuk membuktikan kebenaran bahwa itu benar nabi, seperti itu kalau karomah. Sedangkan kalau itu mukjizat. Sedangkan kalau karomah itu diberikan kepada non nabi, yakni bisa ditiru dalam bentuk tertentu, misal keahlian medis yang luar biasa yang dianggap sebagai karomah. Terus perbedaannya dengan sihir. Sihir berasal dari kekuatan setan dan bertentangan dengan agama, sedangkan karomah berasal dari Allah dan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau karomah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sihir itu berasal dari kekuatan setan yang bertentangan dengan agama. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.